Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin ya. Kita ketemu lagi di kuliah manajemen dan KPPIan ya. Di hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 ya. Kita kuliah ke 11 ya, 11 ya. Nah, sesuai judul kita hari ini. Jadi hari ini kita bahas mengenai kasus Jadi studi kasus perhatian soal dari lembaga pembiayaan ya. Jadi kasus ini kemarin sebagian sudah saya jelaskan ya. Kita nanti akan bahas mengenai konten. Mengenai beberapa usaha mikro makro ya. Nanti bahas ya contohnya lah usaha makro mikro ya. Kemudian kita bahas juga mengenai petani transmigrasi sukses ya. Jadi kasusnya pertama mengenai kesuksesan UMKM mendapatkan pembiayaan dari lembaga pembiayaan, dari perbankan pembiayaan. Jadi kan itu mereka menjadi UMKM. Nanti ada latihan soal ini apa mengenai berkas ya, berkas. Ini karena ini pertama kali mata kuliah, mungkin materinya belum banyak yang kita berikan. Mungkin dalam perkembangan akan berkembang terus mata kuliah ini. Ya. Yang pertama kita lihat di perusahaan makro maju berkat pembiayaan. Ini sebenarnya banyak contoh-contoh dari pengusaha yang sukses ya, terdapat pembiayaan dari lembaga pembiayaan. Bisa saja ada juga pengusaha yang tidak sukses ya. Biasa pembiayaan yang pengusaha UMKM yang sukses itu dalam menggunakan dana pembiayaan itu pertama biasa pengusaha yang sudah matang, dan pengalaman di bidang bisnisnya. Yang kedua ini tingkat baik itu ingin maju dan juga tingkat baik untuk mengembalikan zaman ya. Dan yang ketiga juga mereka disiplin dalam pengaturan keuangan. Ini juga beberapa kelemahan dari UMKM itu. Mereka tidak telaten mengurus keuangan, mereka tidak mengerti. Dan sebagian besar mereka banyak pengusaha tradisional dan juga pengusaha-pengusaha yang berpendidikan yang
Bisa dari PHK, yang bikin usaha mereka berpengalaman ya di bidang usahanya itu. Sehingga banyak mereka itu yang dibohongi oleh para konsumen atau para vendor ya. Sehingga mereka akhirnya bangkrut juga. Yang penting itu mereka punya etikat baik, pengalaman dan pintar ngatur keuangan. Ada juga pengusaha itu yang berpengalaman, tapi karena mereka sudah pelajari dulu bisnis itu ya, dan juga mempunyai etikat baik ya, dan pintar ngatur keuangan, disiplin ya, mau belajar ya. Nah itu banyak yang sukses juga ya. Tapi terutama pengusaha tradisional itu tiga itu kelemahan utama ya. Di mana mereka berpengalaman, kadang etikat baik juga rendah, dan ngatur keuangan yang sulit ya. Waktu pengalaman saya dulu di bank pemerintah ya, kita memberikan kredit UMKM ya. Sebagian besar mereka itu sudah pengalaman di bidangnya. Tapi yang sulitnya lah mengatur keuangan. Jadi pada saat skala usahanya itu selama ini kecil ya, mereka nggak ada masalah ngatur keuangan dengan cara tradisional. Begitu dikasih kredit, mereka akan ekspansi ya, mulai mereka kewalahan ngatur keuangan. Dan kadang campur aduk keuangan pribadi sama keuangan usahanya itu, sehingga rasa kemakan modal ya, modal disud dan biasanya jadi berhenti beroperasi ya, bisa gitu ya, segitu. Nah, itu juga kelemahan dari UMKM. Nah, kita contoh seperti ini ya. Misalnya ini Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif. Jadi dia juga memiliki di samping etikat baik ya, pengalaman dan bisa inovatif. Inovatif itu orang yang berusaha mencari sesuatu yang baru ya di bisnis. Jadi kalau dia tidak puas dengan bisnis yang ada sekarang, ada dia bikin produk baru, kemudian seperti kebutuhan makanan dari racikan masakan baru ya, yang bisa ikuti selera milenial ya sekarang. Terus banyak sekali jenis makanan yang dibuat oleh usaha ya. Nah, jadi setelah ini mantan karyawan nih, pabrik roti selama 5 tahun. Jadi dia bikin pabrik roti 5 tahun, dan selama bekerja 5 tahun itu dia mengamati cara bikin roti. Sehingga tahun 2005 dia memutuskan bikin roti sendiri. Waktu di bank pernah juga membeli pabrik roti ini. Jadi ya, berusaha bikin roti yang sesuai dengan selera masyarakat dan jual dengan harga yang terjangkau. Jadi biasa kalau roti keliling, ya, yang itu kan harganya 2.000, 3.000 sampai 3.000 lah kalau yang kecil itu. Jadi dilihat pangsa pasar siapa ya, pasar. Kalau menengah ke atas tentu saja kalau jualan keliling ya itu nggak bisa capai target pasar itu kan. Kalau sebelum menengah ke atas itu pasti dia tidak ya, mengikuti jalan itu bisa aja ya. Tapi rasa sangat penting kan. Jadi kalau harganya murah, posisi mereka pasti rasa kurang enak. Kerja mahal, kalau harganya mahal, kalau rasa nggak enak juga tinggal. Nah, sehingga harus tahu bagaimana selera dari konsumen. Jadi dimulai dari 4 karyawan, dia boleh bersepeda. Jadi karyanya bersepeda menjual roti. Itu sering ya sepeda, sekarang udah jarang ya. Saya masih beli sepeda yang di belakang ada kantong kotak dari aluminium ya. Jadi sudah pernah merasakan. So di depan rumah saya masih sering lewat yang bersepeda itu. Sekitar 10 tahun lalu masih ada, sekarang udah nggak ada. Udah pakai motor semua. Nah, dalam waktu 9 tahun ya, dari 4 karyawan ya, orang udah menjadi 40 orang karyawan. 9 tahun berapa? Kalau dia jadi karyawan selama 9 tahun itu kemungkinan jadi pekerja aja. Ada perubahan nasib ya. Kalau bisnis ini kalau bisa ngatur perkembangannya luar biasa ya.
kalau saudara punya bakat bisnis ya, bakat bisnis bukannya sekedar bakat, maka perlu saudara pelajari keuangan ya, pengatur akuntansi itu perlu pelajari itu. Supaya nggak itu apa, supaya nggak dibohongi oleh karyawannya. Kalau sudah mulai sendiri pun juga jangan sampai campur aduk ya. Dan terutama penetapan pricing ya, pricing. Bisa di pasar tuh harga roti itu per potong itu misal 3.000, karena sudah penyanyi mereka langsungnya patok harga 2.500. Apa melihat struktur biaya, melihat biaya dikeluarkan, dan semuanya kurang cerdas menghitung itu sehingga sudah untung malah rugi ya. Dan pesaing sudah marah ke saudara. Oh, di pendatang baru berani roti 2.500. Nah, sudah bisa aja pricingnya bisa di pasar 3.000, so 2.900, tapi rasanya enak, udah pesaing. Ya. Lama-lama harga sudah bisa samakan dengan mereka. Jadi harga sama, tapi rasa lebih enak, kualitas lebih terjamin. Ya. Jadi ya, kualitas itu terutama materi dari roti ya, yang dikurangi. Jadi kalau so pasti ingat makan roti di jalan di perempatan itu mau murah ya, murah tapi rasanya kurang enak, materinya juga kurang bagus. Nah, jadi 4 kali jadi 40 orang karyawan, 10 kali lipat dalam waktu 9 tahun. Termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Sepeda motor ya, dari sepeda ke sepeda motor. Sudah kerja keras di situ menangkap peluang besar. Ahmad Kariman berkata bahwa kunci usahanya terletak pada keberaniannya mengatakan pembelian sepeda motor. Jadi ini hati-hati nih, berani tapi perhitungan. Kalau seandainya dia pinjam sepeda motor, pembelian sepeda motor ya, tapi sepeda motor itu yang dipinjam itu tidak merupakan proses produksi, itu bahaya juga dan tidak meningkatkan konsumen ya, ya. Jadi kalau saya sudah dikenal ya, banyak mencari ya, sudah dikembangkan, sehingga sepeda motor itu bisa keangsur ya, tidak mengganggu bisnis ya, karena sudah dihitung dengan cermat secara keuangannya, sehingga dia bisa menguasai areal kelas BSD yang 3 raksa ya. Itu kan cukup bagus ya. Jadi banyak juga kan perusahaan-perusahaan non-pri yang jualan roti, dia bisa terima ini ya, terima. Jadi selama bekerja dia mengamati ya, analisis ya, apa roti itu kerja laku, apa keunggulannya dilihat ya, dibandingkan dengan roti-roti lain ya, apa aja perbedaannya ya. Nah, kalau dia mau masuk ke bisnis roti, dia mempelajari pesaing bagaimana rasanya ya. Yang pembeli selalu gimana ya. Nah, omset sekarang 7 juta per hari, luar biasa itu per hari. Dan laba kotor 20%, 50% labanya, berarti sehari itu seperempat berapa? Kalau 6 juta, berarti sudah hampir 7 juta ini, 1,8 sehari, kali 30 hari. 30 hari berapa? 1,8, 30. Untungnya bruto sudah 1,8 ya, sekitar 50 jutaan ya, 50 jutaan sebulan ya, laba bruto. Nanti dipotong administrasi dan sebagainya nggak banyak, biaya lain ya. Ini 30 juta ya, ini 30 juta dapat per bulan ya. 2 juta per bulan udah sama kayak ini nih, ke manajer ya. Besar, kalau saya kerja di besar, mandiri 30 juta itu udah level manajer. Staff kan 10 aja. Nah, dia tidak kerja di bank ya, jadi bisnis ya. Nah, bagaimana salah satu dari bisnis mandat, karena banyak kerang-kerang yang itu, yang turnover tinggi. Ya. Bagi roti ini, terutama yang tukang masak itu, tukang apa, membuat adonan dan sebagainya. Cekatan itu paling gampang dibajak oleh pengusaha lain.
Nah, cara mengikatnya gimana? Dia cerdik ya. Di apa? Dengan penjualnya diberikan kredit motor. Ya, kredit motor eh, tambah misalnya kredit motornya 16 juta, nanti dibantu oleh perusahaan 3 juta. Atau uang muka aja dibantu oleh perusahaan, nanti yang cicilan untuk karyawan itu ya. Jadi sepeda motor terkenal yang baik ya. Jadi kayaknya sepeda motor yang dibeli 30 itu cicilan dari karyawan potong gaji. Ya. Jadi misalnya dia beli sepeda motor di lembaga PBN, kan nyicil tuh. Kalau nyicil sebulan ada 700, mungkin 200 dia tanggung 500 oleh karyawan. Sehingga karyawan itu kalau pergi selalu merawat motor karena motor milik dia. Dan juga kalau di tempat lain ada juga yang karyawan itu diberikan kredit perumahan, ada juga boleh diberikan pinjaman buat sekolah dan sebagainya. Nah, itu bikin dia sukses itu ya. Karena inovatif ya. Nah, kemudian yang berikutnya bikin inovatif juga lah. Karena dia itu mempunyai pemikiran untuk bisa karena itu sejahtera ya. Dan bagaimana motor untuk dirawat. Jadi kalau motor itu 100%, yang 30 motor itu 100% apa milik perusahaan ya, tanpa memberikan apa peluang kepada karyawan untuk memiliki sendiri, maka kemungkinan tidak dirawat. Sebentar Hasan dulu ya sebentar ya. Saya surat dulu aja ya.
Oke, selanjutkan ya, menjelaskan contoh PBN ini ya, nasabahnya. Berikutnya ada petani transmigrasi sebagai pembiayaan. Ya. Ini juga nih Agus Sumedi umur baru 38 tahun. Petani transmigran yang sukses 1997 ya. Kabupaten Telang, Kabupaten Bayu Asin, sekitar 100 kilo dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Ada Palembang, daerah Jambi itu banyak transmigran ya. Sama ini sama suatu sekarang udah ada lagi program transmigrasi. Jadi saat lahan dibuka itu banyak sekali ya transmigrasi sementara itu yang balik ke negeri asalnya ya. Jadi karena mereka nggak tahan, nggak sabar ya. Karena waktu itu misalnya transmigran itu berikan lahan 2 hektar gitu, dan diberikan biaya hidup selama setahun gitu, terus misalnya setahun ya biaya hidup per bulan untuk dia bertanam dan sebagainya. Jadi pas tahun kedua udah mulai panen, kita mulai tidak itunya biaya hidupnya ya. Nah kalau petani rajin ya dan panen sukses biasanya bertahan ya, bertahan. Tapi kalau banyak yang tidak sukses ya, misalnya terlampau hijau nggak bisa hidup karena kan lahan buka dibakar tandus ya, dan tidak ada apa-apanya. Mereka mencari tanam di situ. Lagi bekas-bekas tebang pohon itu kan banyak sekali akar-akarnya itu. Dia harus sabar itu. Nah si Agus ini dia termasuk yang sabar ya. Karena kondisi petani daerah transmigrasi sangat sulit, lahan tidak subur, terbatas air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan petani. Tantangan berat bagi Agus Junaidi waktu itu. Nah, bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, kita tetap berusaha melakukan terbaik, arti menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis dengan ini cari ilmu ya. Ini di samping pengalaman juga punya ilmu dan juga udah inovatif ya, dan bisa ngatur keuangan ya. Dan ini juga rajin mencari ilmu dan ikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan di instansi pemerintah, bisa gratis ya. Jadi bisa memperluas jalan usahanya, bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah tani. Jadi dengan membeli pengetahuan modern dan pengetahuan pertanian ya. Jadi Agus ini masih mengerjakan lahannya 11,5 hektar, luar biasa itu. Bisa transmigrasi di awal bukan di 5 hektar, mungkin dia tambah lahan lagi, misalnya ada transmigrasi pindah, nah dibeli lahannya sehingga jadi 12 hektar ya. Dan sistem pengarian yang mengadakan tanda hujan hingga 2 tahun lalu, usia yang tidak sangat terbatas, sebab sulit untuk melakukan resmi pertanian. Nah, dia butuh dana, maka dia bukan pinjaman ke lembaga PBN. Jadi hati-hati ya kalau tadi sukses, minjam dana PBN bisa juga selaku lakukan bisa malah jadi jatuh miskin ya. Biasanya kan jaminannya rumah pribadi. Jadi sejak bulan Oktober 2013, perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme petani termasuk proses pembiayaannya. Ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa, pembiayaan, leasing ya, leasing. Agus jadi langsung menyambut dengan sukses harapan. Dengan proses survei dan persyaratan mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus jadi menyewa mesin pertanian combine harvester, mesin panen padi bulan Januari 2014. Dengan mesin tersebut, Agus berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Di selama panen, dia mampu menggarap lahan miliknya ada lebih dari 4 hektar lahan pada milik petani sekitar. Jadi samping lahan di 15 hektar tambah petani sekitarnya menggunakan mesin itu untuk giling padi. Jadi dari setiap memiliki mesin giling padi itu, dia meningkat kehidupan Mas Agus ini.
Sehingga dia bisa beli lambertin baru 10 hektar lagi. 30 tambah 10, 40 hektar ya. Dan melepasi rumahnya. Ini setelah menjadi sukses dengan 3 musim panen padi, bolehnya dengan cara pembiayaan dengan leasing. Ini dia dengan leasing ya, beli apa alat sininya foto tidak dilihatin ya, foto mesin apa mesin ini mesin potong padi ya, potong padi. Nah ini latihan soal pembiayaan mobil bekas ya. Jadi kalau sudah beli mobil bekas ya bisa kredit ya untuk pembiayaan. Jadi ini contoh ya, suatu hari ada seorang bos manajer perusahaan pembiayaan menerima pengajar pembiayaan untuk beli bekas jenis MPV ya, warna hitam menarik tahun 2011 dengan harga on the road 140 juta dari seorang calon konsumen yang berprofesi sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Jadi order diperoleh dari salah satu showroom rekanan. Jadi biasanya pembeli itu tidak langsung ke lembaga pembiayaan, tapi pembeli datang ke showroom untuk menawarkan kepada lembaga pembiayaan supaya bisa membeli pinjam kredit dari mobil MPV tersebut. Harga mobil tipe tersebut sekitar 130 juta. Karena mobil yang akan dibeli memiliki nomor polisi yang bagus dan pilih atau pilihan, lebih lengkapi dengan audio sistem terbaik, maka mobil tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Jadi sebesar 10 juta di atas harga pasar. Harga konsumen berusia 30 tahun dengan profesi sebagai karyawan tetap dengan gaji bersih 16 juta per bulan. Dia minjam 140 juta. Status calon konsumen sudah menikah dengan satu anak dan berusia 2 tahun. Sementara istri calon konsumen tidak bekerja. Rumahnya masih kredit dengan angsuran 5 juta per bulan. Jadi kalau 16 juta kurang 5 juta ya, berarti tinggal gaji 11 juta. Di rumah tangga 3 juta per bulan. Jadi 11 juta kurang 3 juta berapa? 8 juta. Calon konsumen juga diketahui memiliki usaha sampingan. Jadi sisa gaji berapa? 16 juta dikurang 5 juta dikurang 3 juta, 8 juta. Sisa 8 juta lagi. Ya. Sebagai itu istri juga konsumen memiliki usaha sampingan sebagai pembuat kolam ikan hias di komplek perumahan sekitar tempat tinggal calon konsumen. Dari setiap pekerja pembuat kolam dapat memperoleh laba sebesar 3 juta sampai 5 juta. Ya. Setiap pekerjaan ini nggak tahu apakah per bulan atau setiap pekerjaan. Ini tambahannya. Jadi kalau rata-rata sebulan 3 juta berarti penghasilannya 8 juta tambah 3 juta, dia 11 juta yang tersisa. Jadi harus nyicil nyicil rumah, dan nyicil juga biaya rumah tangga 3 juta. Nah skema pembiayaannya uang muka 30%. 30% berapa? 30% dikali dengan 140 juta. Di 3 kali 140 berapa? Kalau 130 berarti 30 juta. 34, 12 berarti 42 juta ya. 40 juta harus uang muka. Bunga pembiayaan 4% flat ya per tahun. Ilustrasi mungkin kita hitung dulu ini. Jadi skema pembiayaan uang muka 30%, bunga pembiayaan 8% flat per tahun. Ilustrasi premi asuransi di tunai angsuran dibayar di muka. Dan besaran apabila permohonan pembiayaan istilah 73667 per bulan dengan jangka waktu pembiayaan 2 tahun. Jadi kalau 4,36 ya, angsurannya kamu muka 30%. Muka 30%. Biasanya 40 juta ya. Dia harus bayar dari tabungannya. Dan kalau tadi duitnya tinggal berapa? Tinggal 11 juta, kecil 4,7 juta ya. Nah, berapa cicilan rasio jumlah cicilan dari konsumen tersebut jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui. Jadi rasio cicilan itu 4,736 dari sisa gaji yang sudah dipotong kewajiban lain itu. Ya.
11 juta itu. 11 juta bagi apa? 47 berapa persen? 47, ya. Berapa? 20%. So, itu kalkulator ya. 20%. Kalau ketentuannya apa? Itu ketentuannya cicilan itu maksimal sepertiga dari gaji. Dari gaji. Digaji bukan gaji yang bruto, digaji setelah dipotong pinjaman itu. Jadi eh, kalau cicilan di konsumen jika disetujui itu sepertiga, sepertiga dari apa? Dari 11 juta berapa? 3,3 juta. Kan 11 juta bagi 3,3 juta. Sorry. Kalau 9, 2, 23, berapa itu? 10.000. Itu dari 7.000 ya, 7.000. Jadi 3,7 ya, 3,7. Jadi kalau disetujui hanya bisa nyicil 3,7. 3,7 itu eh, kalau di pertama itu berapa prestasi, berarti kan prestasi kan 4,7 dibagi itu. Jadi lebih dari 30%. Jadi PBN itu tidak setuju sebenarnya. Silakan alasan dan pertimbangan jika tinggi atau menolak permohonan PBN calon debitur tersebut ya. Ya. Jadi alasannya karena gini ya Pak, kalau ditolak alasannya pertama cicilannya lebih dari sepertiga gaji tersisa, ya, gaji tersisa. Ya. Ada dua kemungkinan nih, gaji bruto atau gaji tersisa. Kalau gaji bruto dari 12 juta kan, 12 juta. Tapi dia ada cicilan ya, cicilan yang lunasi. Sehingga itu sepotong dulu. Jadi dapat 11 juta. 11 juta dibagi 4,7. Jadi hampir 40%. Ya. Lebih. Mungkin 45%. Yang lebih dari cicilan. Jadi kalau mau disetujui sebaiknya cicilannya lebih dari 2 tahun, bukan 2 tahun. Bisa pembiayanya 3 tahun. 3 tahun itu berapa cicilannya per bulan? 3 tahun dengan suku bunga 8%, dapatnya berapa bunga? Jadi pokoknya kan berapa? 100 100 berapa? 140 juta. 10 juta ditambah bunga 3 tahun. 3 kali 8% kali 140 berapa? Kalau 10% 14 juta, 8% berapa itu? Saya hitung ya, saya hitung. Nah, kalau sebenarnya hasilnya menunjukkan bahwasanya angsurannya itu 3,7 itu baru secara diketahui. Jadi sehingga dia satu 3,7. 3,7 itu sepertiga dari sisa gajinya. Sisa gaji, sehingga nanti dia bisa eh, dengan 3,7 cicilannya berapa tahun dia bisa cicil? Apakah 3 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. Itu penting. Jadi yang digeser itulah angsurannya, angsuran itu supaya cicilannya bisa 3,7 juta. 3,7 juta itu dapat dari mana? Dari 10 juta dibagi 0,3 sampai 30%. Itu cara ngitungnya. Karena pembiayaan dengan apa? Dengan pribadi itu konsumsi biasanya oleh gaji ya. Jadi cicilan sepertiga dari gaji. Gaji jadi atau bisa juga gaji ya. Di gaji itu dia sepertiga dari gaji berapa? Dari gaji itu 16 bagi 3 berapa? 6, 45 juta, 5,3 juta. 5,3 juta
Dia cicilan 5,3 juta dengan syarat cicilan itu kalau tadi bisa berapa? Biasanya berapa itu? Kalau 8 juta kan, 8 juta sisanya. Dia bisa cicil 5,7 juta. Pasti disetujui sebenarnya. Pendekatan lain di mana 3% digaji 15 juta, dapat 5,7 dan 5,7 sisa berapa? Misalnya 10,5 juta. 10 juta itu bisa nutup biaya angsuran, biaya lain, biaya juga apa? Biaya hidupnya. Cicilan kedua tuh, pertama rumah dan apa? Cicilan kedua, rumah sama ini apa? Rumah sama ini rumah tangga, 5,3. Rumah sama rumah. Ini 8 juta. Bisa 8 juta. Nanti biaya tambah 3 juta. Jadi 11 juta. Jadi 8 juta cuma. 8 juta itu kalau di 16 kurang 8 juta berapa itu? 8 juta. 16 kurang 8 juta 11 juta. Padahal cicilannya sepertiga kali 5,7. Dan ini 4,7 juta. Masih bisa berikan pinjaman. 4,7 juta. Untuk 2 tahun. Masih bisa beri pinjaman. Itu 4,7 juta itu masih sisa uangnya berapa? 11 dikurang 4,7, 5,3 juta. Dia sudah bisa melunasi, di luar pelunasan itu pinjam rumah sama biaya hidup dia juga masih bisa disebut DPI. Tapi kalau dia dari sepertiga dari sisa gajinya itu, jadi dia nggak bisa 4,7, bisanya berapa? 3,7 tadi. 7 itu cara supaya bisa 3,7 berapa? Cicilannya diperpanjang, bukan 2 tahun, 3 atau 4 tahun. Dengan cicilan per bulannya bisa 3,7 caranya. Jadi kalau sudah minjam di lembaga pembiayaan itu beberapa alternatif disediakan oleh mereka. Ya. Pertama, cicilan itu menggambarkan sepertiga dari gaji maksimal. Yang kedua, untuk mencapai cicilan seperti gaji, makanya jangka waktu ini diatur supaya sesuai dengan cicilan dan sepertiga gaji. Diatur cicilan. Betul nggak bisa cuma 3 tahun, bisa juga 4 tahun. Kalau bagi lembaga pembiayaan itu ada maksimal jangka waktu kredit ya. Jadi kalau misalnya sudah pinjam 140 juta, sanggup cuma 2 juta, mungkin nggak mau deh. Itu kelamaan itu, kelamaan dia akan rugi. Nah, berikutnya pembiayaan modal kerja ya, berikutnya. Jadi tadi kan berkonsumsi ya, berkonsumsi. Bisa ada seorang kepala cabang perusahaan pembiayaan XYZ. Terus informasi dari salah satu tenaga penagih Anda, pelanggan Anda yang bernama A membutuhkan modal kerja untuk perluasan usaha. Jadi ini biasa. Jadi kalau sudah masih ke investasi ke nasabah atau debiturnya, dia bangun pabrik atau bangun tempat usaha. Nah begitu udah mulai usahanya kan butuh modal kerja itu. Misal untuk usaha itu butuh modal kerja bisa 10 juta. Tapi dia punya uang 5 juta, 3 juta lagi minjam. Atau dia punya uang 3 juta, butuh modal kerja 8 juta. Jadi 5 juta diminjam ke bank, ke lembaga pembiayaan. Contoh. Nah, inilah pengusaha bank, pengusaha batik ya, yang sudah menjalankan usahanya 5 tahun lalu. Untuk mendukung armada penjualannya, menggunakan 3 sepeda motor yang diperoleh melalui pembiayaan investasi di XYZ. Jadi dia sudah mendapatkan investasi dari lembaga pembiayaan ini. Ya, dapat 3 motor. Ya. Nah, untuk mempersonalkan butuh modal kerja. Modal kerja itu biaya personal. Personal mulai dari biaya karyawan, ya, dan biaya BPM, ya, dan biaya perawatan sepeda motor, dan biaya apa lagi itu, gaji staf administrasi, ya, macam itu. Itu juga itu modal kerja. Ya. Kalau biaya modal kerja itu sekali putaran itu dibutuhkan 10 juta, maka
uangnya cuma 3 juta, dia butuh 7 juta. Nah, selama ini pembayaran angsuran itu cukup baik kepada EZ. Karena beberapa kali terlambat membayar angsuran, namun sebenarnya lebih lancar. Dia masuk di bulan ke-23 dari 36 bulan. Jadi baru 3 angsuran. 36 bulan kan 3 tahun itu. 3 bulan berarti mendekati 2 tahun, 3 tahun lagi. Jumlah keseluruhan angsuran ketiga sepeda motor tersebut adalah 1,65 juta, 1,6 juta per bulan. 3 motor itu ya. Dan tenaga penagih, Anda menyampaikan bahwa usulan usaha berkembang pesat, ada beberapa pengusaha besar yang sangat memiliki produk batik A. Mereka ingin A memproduksi batik lebih banyak lagi. Sudah ada ordernya. Jadi kalau diberikan modal kerja, berarti kan cicilannya nambah per bulan. Jadi 1,6 juta cicilan 3 motor itu kan. 1,65 juta 3 motor. Kalau kita kasih modal kerja lagi kan cicilan naik itu. Karena itu menambah cash out untuk membayar angsuran. Apakah omsetnya naik atau tidak? Dari informasi omset itu dipikirkan naik karena ada beberapa konsumen ingin menambah pesanannya karena produksi batik bagus. Bagian analisis PBM mengatakan kepada Anda bahwa A memiliki rumah seharga rumah 20 juta. Pendapatan usaha setiap bulannya dilihat dari kekurangannya, kekurangannya kan ada ditotalkan beberapa uang masuk selama sebulan. Kurang lebih 100 juta untuk 1.000 potong batik yang dijual. Itu baru bukan nambah ya, itu penjualan. Harga pokok penjualan penjualan biaya umum dan administrasi udah semuanya itu pokok penjualan harga pokok 50%, biaya umum administrasi 20%. Jadi kan 70%, jadi 30% untuk ini 30 juta. 30 juta. Tentunya sebulan. Sebulan. 30 juta untuk sebulan. 2 juta itu sudah itu untuk nyicil apa? Cicilan motor 1,6 juta, 1,65 juta, 1,65 juta. Pada 30 juta aja. Modal kerja dibutuhkan lah 22 juta untuk 12 bulan, setahun aja. Menetapkan oleh kantor pusat dan modal kerja lah 11 ini. Nggak bisa detail. Jadi untuk sini, jadi cicilan dan data pastinya kerja berapa? Kerjanya lah 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kemudian bunga berapa? Bunga 11,6%. Bunga berapa? Jadi sehingga berapa bayar itu 200 juta jadi berapa kali persen? Berapa Pak? Dia cari berapa dapat? Cari ya. Berapa dapat?
Kalau si Novel coba hitung berapa dapatnya harus dibayar. Pokok tambah bunga. Bunganya kan apa 11,0% berapa itu? Ya, berapa sih? Novel berapa itu? Yang dikali persen itu benar, Pak. 200 juta dikali 16,16% ya, Pak? Itu berapa? 2 juta ditambah. Itu ditambah tuh. Berapa jumlahnya? Oh, 222.320.000 ya, Pak? Hah? Katanya saya, kamu hitung, saya nggak tahu angkanya. Katanya saya berapa angka? Iya, Pak. Jadi yang 200 juta ditambah yang tanda kurung, pokoknya totalnya harus dibayar 222.320.000, Pak. 200.000 ini. 320.000, Pak. 320.000. 200.000 ini. Iya, Ini. iya, Pak. Per bulan berapa? Kira per bulan sama dengan 22 ini 22 ya? 3 20 bagi 12 berapa itu? 12. Berapa itu? 18,5 sekian, Pak. Berapa sekian berapa yang benar yang benar? 18,526,666. 18 526, Pak. 18,526. 220 juta 222 juta 320.000 bagi 12 masa 18 koma kecil banget depannya bagi 12 loh 18 juta, Pak. 18 juta 526.000. berapa 18 juta 526.000. 10 juta yang terus 18 juta berapa 526.000. 526.000 ini Iya, terus 666. ya benar 666, Pak. 666 terakhir. Nah, ini benar Ya. ini ya Iya, Pak. benar kan saya nggak tahu loh kan nggak ada jawabannya benar nggak angkanya Bener, Pak. coba lain coba dicek lain nih lain jadi kalau kita lihat dari perhitungan sini ya dari ini apa cicilan per bulan 18,5 juta ya. Padahal laba bersih 30 juta. Laba bersih. Jadi cicilan per bulan dapat di cover bersih berapa? Laba bersih dikurang cover dikurang cicilan motor kan? Motor. Berapa? Nah, itu 30 juta kurang 1,65 juta. Berapa? 28,3 juta.
Ini dikurangkan laba bersih kalau dikurangi angsuran kredit modal kerja ya, masih positif ya. Masih positif. 28,35 juta kurang berapa? Kurang 18. 18,526 berapa? Kami sisa berapa? 9 juta. Juta berapa tuh? 10 juta ini 5 dulu kurang 35 berapa? Coba dihitung berapa sisanya? Hitung deh. 823.000. Berapa? 823.000. 823.000 ini. 334. 334. Kan ini 28. Ini ya, kita kurang berapa dapatnya? Itu berapa tuh? Itu berapa? Benar yang tadi, Pak. Berapa? 9.823.334. 9.823.334. 33.334. apa? 34 mana nih? Ini kan 66 nih. 34 berapa? 334, Pak. 334. Apa? 334. 334 ini. Ya. Nah, ya gitu. Ya. Jadi sehingga kerja diberikan ya kayak ini ya. Nah, sebenarnya ini belum memperhitungkan tambahan laba bersih dengan ekspansi diberikan kredit modal kerja sebesar 200 juta ya, 200 juta. Ini baru yang ada aja. Sehingga sehingga dengan yang ada aja kredit itu bisa diberikan. Jadi kalau seandainya dia ekspansi, hasil ekspansi nol itu. Yang laba itu masih bisa diberikan. Tapi kalau ekspansi diperhitungkan lebih besar lagi sisa laba bersih. Jadi laba bersih itu dihitung laba bersih existing bisnis yang ada sekarang, tambah perluasannya berapa laba bersihnya itu. Ini kan saya ngitung yang laba bersih yang ada sekarang aja, sudah cukup dibiayai. Karena saya nggak tahu juga berapa datanya berapa ekspansi itu memberikan tambahan laba bersih, kan nggak ada. Ya. Di 100 juta itu aja pendapatan ada sekarang ya. Dan PPA 30%, jadi 30%, jadi 30 juta. Itu yang ada sekarang, sistem sekarang. Ya. Nah, kan ini untuk perusahaan itu, perusahaan apa? Perusahaan ini, perusahaan pabriknya kan. Dan juga perusahaan ini karena ada pertimbangan sistem ya. Buka mulai kerja ya. Jaminannya berapa itu? Jaminan kan 250 juta. Ya. Juta
kreditnya 200 juta. Atau itu bisa juga 200 juta kreditnya dibagi jaminan 20 juta. Sama dengan kali berapa itu? Baru sekali. 20 bagi 2 juta berapa itu? 1,5 kan? Kali 125%. Biasanya jaminan sama aja, jaminan gabungan itu 120%. Ini lainnya gara itu ya. Ada dua alasan ini. Yang kedua, tiga, usahanya perspektif ya. Perspektif dan mempunyai tingkat dari selama ini kan dia punya tingkat baik ya, angsuran investasi lancar ya. Dia tinggal setahun lagi itu, setahun 9 lagi lancar itu yang itu kan bisa diberikan pinjaman ya. Kalau alasan lain bisa aja, alasan lain dihitung ya, bisa aja alasan lain. Jadi 2, 3, 4 sih. Sorry. Tutup ya sebentar. Ini udah saya tutup ya. Ini dia jadi ini satu laba bersih dapat OCC dapat menutupi angsuran KMK ya. Kan tadi perhitungan ini ya. Masih ada laba bersih saya 9,8 juta ya. Yang kedua jaminan adalah 120% dari 5 kredit ya. Ini masih bisa. Saya perspektif di mana? Pertama kualitas batiknya bagus ya. Ini bagus, dia masih bisa yang memberikan dengan pinjaman. Kemungkinan kalau batik bagus sudah ada order lagi itu banyak order ya, dari pelanggan. Dia mempunyai tiket baik itu dari mana? Dari cicilan selama ini nggak pernah macet ya, pernah macet sekali ya. Tapi sebentar lagi dan sudah masuki 2/3 periode. Jadi dengan demikian kalau saya mengajukan ini pasti saya setuju ini. Saya sebagai manajer kredit ya, saya setuju. Ya, kan bagus sekali ini. Tapi kalau seandainya diminta modal kerja itu lebih 300 juta ya, misalnya ini 200 juta, ini minta 300 juta. Kemudian kita serangkan 100 juta dari modal sendiri. Jadi ada modal sendiri 100 juta tambah kredit 200 juta. Biasanya kan pakai investasi modal sendiri. Ya, sendiri. Ya. Kita untuk di PBN itu kredit modal kerja 12 juta harus berapa modal sendiri dia. Ya. Seperti itu. Modal sendiri biasa 30% maksimal. Jadi kalau 300 juta, 30% kan 100 juta. Jadi kreditnya 200 juta. Ya.
Tapi kalau kita bekerja 200 juta, kredit diberikan bukan 200 juta, tapi 23 200 juta sekitar 1,140 juta diberikan. Seperti itu. Tapi kalau soal perspektif besar bang mau aja. Kan ini hati bersih nggak dikasih tahu berapa neraca juga nggak kelihatan. Neracanya, hasil usahanya. Jadi kelihatan di situ sistem modal kerja berapa. Bisa dibutuh 200 juta. Modal sistem di neraca itu misalnya 50 juta, berarti 150 juta yang bisa dibiayai. Itu maksudnya. Jadi kan nggak ada asumsikan semua dibiayai oleh pembiayaan. Itu pun masih bisa dia. Gitu ya. Jadi disetujui. Jadi lembabnya itu lebih gampang di sini. Kalau konsumen tadi konsumen lebih gampang ini ya. Jadi, ya. Jadi pertanyaannya apakah Anda menyetujui perumahan yang bekerja itu? Ya disetujui ya. Apa dasar-dasar ini tiga ini dasar 1, 3, 4. Kemudian cara pembiayaan modal kerja apa yang tepat untuk A? Nah, cara pembiayaan modal kerja itu tadi itu pembiayaan modal kerja pembiayaan modal kerja apa? Jadi dibiayai modal kerja 200 juta, dibiayai setahun, itu sudah cukup ya cara pembiayaannya. Dan berapa angsuran per bulan? Jumlah pembiayaan 12 juta, bunga 11,6%. Waktu pembiayaan 24 bulan. Ini kan sudah dapat berapa? 2 tahun dibagi lagi. Ini setahun, ini kalau setahun ya. Ini berapa tadi? Kalau setahun ya. Cicilannya kalau ini kalau setahun, kalau 2 tahun berapa? Bentar. Kalau 2 tahun ya. Murah lagi. Terus maka tadi setahun, minta kalau 2 tahun. Itu lebih itu lagi lebih bisa lagi diberikan ya. Itu 200. Ini itu berapa ya? 2 tahun dapat berapa? 2 tahun ya. Ini setengah. 2 tahun ya. Oh, bunga. Berapa? Oh, 2 juta. 2 juta. 11,16%. 11,2 sama. Kali 11,16% ya. Jadi 2 kan? Berapa? Itu. Berapa? Itu nih. Berapa hasil dapatnya? Rp244 juta, Pak. Berapa? 244.540.000. Berapa? Begitu berapa lagi? 640.000. 140.000. Iya. Ini. Iya. Nah, kan cicilan per bulan kan 24. Nah, ini 24 berapa itu? 24. 10 juta.
Berapa? 10 juta. Juta berapa? 10 juta 193.333. Ini. 93. Hah? 193.000, Pak. 10 juta 100. 193.000. Ini. Iya. Itu juga bisa ya. Itu ya, jadi udah bisa kan. Ini apalagi 2 tahun bisa tambah bisa lah cicilan. Kalau cicilannya untuk setahun ini ya 18 ya, ini 18 ini. 18 itu setahun ini. Ini kalau setahun itu tidak bisa ya, bisa diberikan ya. Ya. Apalagi apa? Ini, ya. 2 tahun apalagi 2 tahun, jadi besar lagi cicilan, lebih kecil lagi 10,3 ya. Bagi lembaga pembiayaan itu sebaiknya dikasih 2 tahun karena dia akan mendapatkan pendapatan bunga berapa? Pendapatan bunga dapatnya sebesar 44 juta. Kalau setahun itu cuma berapa? Cuma 20 juta. Tapi kalau 2 tahun 44 juta. Jadi pembiayaan itu pasti cenderung diberikan untuk 2 tahun. Ya. Jadi bisa pindah ke atas ini. Jawaban ini ya. Ini jawaban apa? Jawaban nomor 1 ya. 1. Dan ini jawaban 1. Dan yang jawaban 2 mana? Jawaban 2 pembiayaannya ya sedikit sini. Jawaban 2 ya. Dia apa? Inland ini jadi apa? Ya, kerja cropping. Sekali bayar sekali beli kan. Jawaban kedua, yang ketiga ya. Jawaban jawaban kedua, jawaban ketiga. Oke ya. Kedua. Kita bertanya sampai sini. Itu sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Sampai 4:30 ya? Halo? Iya, Pak, 4:30. Waktu sekitar 20 menit lagi. Nah ini penyelesaian masalah perusahaan BN ini banyak hukum ya. Dalam hal dibutuhkan kontestasi pada Suki Finance cabang di pasar ya. Ini kasuhan prestasi jadi belakang ini COVID sekarang itu banyak konsumen itu tidak bayar karena masa COVID ya. Prestasi ya. Enggak boleh penyelesaian prestasi itu. Yang tidak digunakan adalah penelitian hukum, empiris ini masalah hukum ya, teknik pengumpulan data, wawancara. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa proses dari penyelesaian masalah prestasi yang terjadi pada si finance cabang pasar sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Ini aspek hukum, kalau kita kan aspek keuangan ya. Investasi ini teorinya investasi dalam perusahaan BN konsumen akibat hukum dibutuhkan investasi pada perusahaan BN adalah itu tidak mendapatkan
pengguna haknya yang semestinya didapatkan dengan karya perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang terjadi ini usaha hukum saya nggak gitu itu ya. Tapi jelas apa jadi kalau hilang dia tidak bertanggung jawab lagi dengan suran itu ya. Itu tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian. Tidak membayar angsuran dengan lewat waktu 30 hari karena motor sudah hilang. Itu tidak menjaga merawat barang jaminan, ini sudah motor dan mungkin rusak hilang. Itu menjual, menjamkan dan melakukan hal yang lain. Melakukan pelarian sepeda motor kepada pihak. Jadi ini hati-hati nih kalau dengan pembiayaan itu dibilang hilang gitu ya. Hilang, sehingga nggak jawab lagi. Kan jaminan sepeda motor itu. Kalau hilang tidak ada laporan polisi, karena nggak hilang. Dan kalau dia jual nanti kalau ketahuan dia pidana itu. Dijual ke pihak lain, dibilang hilang, dia bisa pidana. Ya, maka hati-hati juga. Dan kalau dia berarti dia tidak merawat dan lalai melaksanakan kewajiban untuk jaga motor itu kan, bisa juga. Jadi atas nama kredit yang mau tujuan, ukuran yang dipakai untuk menentukan seorang debitur telah melakukan prestasi pada segi finance itu pertama, terlibatnya angsuran utang PBN dengan lewat waktu 30 hari. Surat motor digadaikan, surat motor di luar daerah. Kalau kredit tanpa sponsor pihak segi finance, nah itu yang kalau kredit ini sudah pidana. Jadi masalah apa? SP1 diberikan kepada debitur yang terlambat atau pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari. SP2 diberikan kepada debitur yang terlambat atau pembayaran selama 2 bulan. SP3 surat 3 apa? Pembayaran selama 3 bulan atau 30 hari. Kalau jauh waktu 3 bulan nggak ada berita, dan bisa melakukan pembayaran, maka pasti akan dilimpahkan ke divisi PSO, Problem Solving Officer. Itu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan ke atas. Apabila debitur dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh divisi PSO. Jika divisi PSO tidak sanggup melakukan penaikan, maka penaikan akan dilakukan oleh debt collector. Debt collector itu adalah karyawan eksternal perusahaan. Kolektor itu mencari si debitur, paksa untuk membelikan motor. Ya. Karena debitur tidak menjaga dengan baik atau surat motor dikatakan tanpa motor terlebih dahulu dari pihak segi finance, maka pihak segi finance akan meminta bantuan kepada debt collector untuk melakukan pencairan surat motor menjadi barang jaminan tersebut. Jadi nanti debt collector itu yang menghubungi si debitur, memaksa supaya mengembalikan motor. Dia nggak mau tahu apakah motor dikadai harus dikembalikan. Dia biasa diancam ini debt collector. Oh enggak, nanti habis itu yang si itu. Itu yang dapat saya sampaikan kuliah hari ini. Ini ya, stop. Kemudian saya save. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ini sebelum saya Belum masuk. ada, Pak. Kuliah ke 12 ya. 11 ya. 11 tuh, ini 11 kan? 11 ya. 11. Pertama Fitri Kuratul ada. Hadir, Pak. Lauren Helmalisa Tatu Kude. Hadir, Pak. Hadir. Ini udah bukan absen sekarang dia. Bukan absen ini sekarang nih. Aduh. Kuliah ke berapa? 12 hari ini. Kuliah ke berapa? 12 semalam UTS ya. Aduh. Ya. 12 UTS tuh.
Itu Kuratul ada. Ini berapa sih? Muncul lagi nih. Lagi sih. Ini kan 12. Ah ini. PT Kuratul ada ya, hadir. Itu. Kemudian Floren. Hadir, Pak. Floren hadir. Wajah jangan separuh ya. Wajah angkat lagi tuh, angkat lagi. Terus angkat lagi tuh. Coba ngomong hadir ya. Hadir, Pak. Hadir ya. Wajah jangan separuh dong. Munculnya. Sofi. Hadir, Pak. Iya. Ram Punggawa. Hadir, Pak. Mana Punggawa? Videonya mana tuh? Muncul ya Punggawa ya. Hadir, Pak. Kemudian Noval. Hadir, Pak. Dan Adila. Hadir, Pak. Wajah yang separuh angkat lagi atas, angkat lagi. Nah, bilang hadir, bilang hadir. Hadir, Pak. Oh, bagus ya. Separuh itu khawatirnya bukan kamu itu, maknya atau kakak atau adiknya. Atau mbaknya. Ebita mana Ebita? Hadir, Pak. Hadir. Raja. Hadir, Pak. Raja hadir. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, udah masuk jam. Saya belum Pak terakhir dah. Halo? Satu lagi. Halo, ada pertanyaan? Saya belum di absen, Pak. Oh, masih belum absen kamu? Ada lagi terakhir. Oh, belum absen. Yang paling terakhir. Oh, Pak Adil. Halo, bilang hadir ya, hadir. Ya, hadir, Pak. Hadir. Udah. Oh, tadi nggak lihat ya. Kira ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Jika nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. sama-sama ya.